Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felindansya Putri Sihaan. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 6103-25002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait logika proposisi. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang logika matematika yang mempelajari pernyataan atau kalimat yang dapat bernilai benar atau salah, serta cara menghubungkan pernyataan-pernyataan tersebut dengan menggunakan operator logika. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengapa kita harus mengubah kalimat menjadi simbolik dalam logika proposisi. Nah, mengubah kalimat menjadi simbolik dalam logika proposisi adalah proses mewakili kalimat-kalimat pernyataan dengan simbol logika agar lebih ringkas, jelas, dan mudah dianalisis secara matematis. Terus, kenapa kita mengubah simbolik menjadi kalimat dalam logika proposisi? Mengubah simbolik menjadi kalimat dalam logika proposisi adalah proses membaca dan menerjemahkan simbol logika kembali ke dalam bahasa sehari-hari secara logis, runtut, dan bermakna. Materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah cara mengubah kalimat menjadi simbolik dan mengubah simbolik menjadi kalimat dalam logika proposisi. Oke, baik, sebelum kita masuk ke contoh soal yang pertama, saya akan memberitahu apa itu contoh proposisi dan yang bukan proposisi. Contoh proposisi yang pertama adalah Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia. Nah, ini proposisi karena dia bernilai benar. Sedangkan yang kedua adalah saya belajar. Nah, ini proposisi karena dia bernilai benar atau salah. Karena seperti yang kita tahu, proposisi tadi adalah contoh logika matematika yang dapat bernilai benar atau salah. Lalu yang kedua, bukan proposisi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bukan proposisi. Yang pertama itu tolong matikan lampu. Ini bukan proposisi karena dia adalah perintah. Yang kedua, apakah kamu sudah makan? Ini bukan proposisi karena dia adalah pertanyaan. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama di mana mengubah kalimat menjadi simbolik. Nah, di sini saya memilih kalimat jika saya belajar dan saya rajin, maka saya tidak terlambat. Nah, sebelum itu kita harus menentukan proposisinya dulu. Kita menggunakan P, Q, dan R, di mana P adalah saya belajar, Q adalah saya rajin, dan R saya terlambat. Nah, di sini sudah ada simbol logikanya. Jika dibaca menjadi P konjungsi Q implikasi negasi R. Kenapa demikian? Karena kenapa kita menggunakan P konjungsi Q? Karena di sini adalah jika saya belajar dan saya rajin. Saya belajar, saya rajin. Kita menggunakan dan sehingga kita menggunakan operator dan atau konjungsi. Jadi kita menggunakan P konjungsi Q. Habis itu kita memakai implikasi. Kenapa kita pakai implikasi? Karena di kalimat yang saya buat ini ada jika maka, di mana implikasi ini menjadi penghubung di antara premis-premisnya. Nah, setelah itu kita menggunakan negasi R. Kenapa kita menggunakan negasi R? Karena R-nya adalah saya terlambat, sedangkan negasi R merupakan kebalikan dari R-nya. Jadi jika R-nya saya terlambat, negasi R artinya tidak terlambat sesuai dengan kalimat yang saya punya. Jadi jika kalimatnya adalah jika saya belajar dan saya rajin, maka saya tidak terlambat. Nah, kalau dia dirubah menjadi simbol logika, dia akan menghasilkan P konjungsi Q implikasi negasi R. Oke, kita akan masuk ke contoh nomor 2 di bagian mengubah kalimat menjadi simbolik. Nah, kalimat yang saya pilih di contoh soal nomor 2 ini adalah jika saya tidak sakit atau saya libur, maka saya datang ke sekolah. Nah, sebelum itu kita harus tentukan proposisinya dulu. Di bagian P ada saya sakit, di bagian Q saya libur, dan R adalah saya datang ke sekolah. Nah, di sini ada simbol logikanya, di mana jika dibaca menjadi negasi P disjungsi Q implikasi R. Kenapa demikian? Kenapa kita pakai negasi P? Karena di sini P-nya adalah saya sakit, sedangkan negasi adalah kebalikan dari si P. Jadi kalau P-nya saya sakit, berarti negasi P-nya saya tidak sakit gitu. Terus habis itu kita menggunakan disjungsi. Kenapa disjungsi? Karena di sini adalah atau or. Dalam simbol logika proposisi dia menggunakan disjungsi. Habis itu disjungsi Q, Q-nya saya libur. Jadi negasi P disjungsi Q adalah jika saya tidak sakit atau saya libur.
Nah, di situ ada implikasi. Kenapa ada implikasi? Dia sebagai penghubung dari premis satu ke premis lainnya. Jadi kita pakai implikasi karena di sini ada jika maka jadi kita pakai implikasi. Habis itu R, saya datang ke sekolah. R-nya saya datang ke sekolah. Jadi jika ini dibaca dalam simbol logika, kita membacanya negasi P disjungsi Q implikasi R. Nah, kalau dia jadi kalimat, jika saya tidak sakit atau saya libur, maka saya datang ke sekolah. Oke, setelah itu kita masuk ke contoh ketiga, mengubah kalimat menjadi simbolis. Kalimat yang saya pilih di contoh ketiga ini adalah saya belajar dan saya mengerjakan tugas, atau saya tidak bermain. Nah, sama seperti di contoh pertama dan di contoh kedua tadi, kita harus menentukan proposisinya dulu. Di P, saya belajar, Q, saya mengerjakan tugas, dan R, saya bermain. Nah, di sini sudah ada simbol logikanya. Jika dibaca yaitu P konjungsi Q, disjungsi negasi R. Kenapa demikian? P diambil dari yang saya belajar. Nah, di sini ada konjungsi. Kenapa konjungsi? Karena di kalimat yang saya punya adalah saya belajar dan. Nah, dan ini jika dalam operator logika proposisi dia digambarkan dalam simbol konjungsi. Jadi konjungsi itu dan, konjungsi atau dan. Lalu konjungsi Q. Q-nya diambil dari saya mengerjakan tugas, sama seperti kalimat saya belajar dan saya mengerjakan tugas. P konjungsi Q. Nah, di sini ada disjungsi. Kenapa disjungsi? Sama seperti yang saya bilang tadi, disjungsi adalah simbol dari atau or. Nah, jadi di atau dan or itu dia menggunakan disjungsi dalam simbol logika proposisi. Jadi P konjungsi Q disjungsi. Saya belajar dan saya mengerjakan tugas atau. Nah, di situ negasi R. Nah, di sini R-nya kan saya bermain, sama seperti yang saya bilang lagi. Kalau misalnya negasi berarti kebalikan dari R. Jika R-nya saya bermain, maka negasi R adalah saya tidak bermain. Jadi P konjungsi Q disjungsi negasi R jika dijadikan menjadi kalimat, dia akan saya belajar dan saya mengerjakan tugas atau saya tidak bermain. Jadi kalau ada simbol logika, P konjungsi Q disjungsi negasi R. Oke, baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengubah simbolik menjadi kalimat. Nah, di sini ada contoh soal pertama, di mana simbol logikanya adalah P konjungsi Q implikasi negasi R. Nah, di sini kita sudah punya proposisinya, yang P-nya itu adalah saya belajar, Q-nya adalah saya rajin, R-nya saya terlambat. Nah, jadi kan tadi tuh di bagian simbol logika P saya belajar. Jadi di kalimatnya kita pakai implikasi ya. Jadi di sini adalah jika P saya belajar, jika saya belajar konjungsi. Nah, di sini kan ada konjungsinya di bagian simbol logika. Jadi di sini ada dan, karena konjungsi itu adalah simbol logika proposisi atau operator logika di bagian dan. Jadi karena dia konjungsi, jadi di kalimat ada dan. Jadi P konjungsi jika saya belajar dan P konjungsi Q jika saya belajar dan. Nah, di sini kan Q-nya adalah saya rajin. Jadi jika saya belajar dan saya rajin. P konjungsi Q jika saya belajar dan saya rajin. Nah, di sini tadi ada implikasi. Implikasi adalah penghubung dari premis satu ke premis lainnya. Karena di kalimat ada jika maka, dan karena di simbol logika ada implikasi, jadi di kalimat kita menggunakan jika maka. Jadi tadi P konjungsi Q adalah jika saya belajar dan saya rajin. Maka implikasi, maka di sini negasi R. Nah, seperti yang kita ketahui, R adalah saya terlambat. Sedangkan di sini simbol logikanya negasi R. Negasi R berarti saya tidak terlambat. Nah, karena di sini R-nya saya terlambat, sedangkan di simbol logikanya negasi R, jadi di kalimatnya kita buat saya tidak terlambat. Nah, jadi jika simbol logikanya adalah P konjungsi Q implikasi negasi R, kita susun kalimatnya menjadi jika saya belajar dan saya rajin, maka saya tidak terlambat. Oke, lalu kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, mengubah simbolik menjadi kalimat. Di sini simbol logikanya ada negasi P
disjungsi ki, implikasi R. Nah, habis itu kita tentukan dulu proposisinya, di mana P-nya adalah saya sakit, Q-nya saya libur, R-nya saya datang ke sekolah. Jika ini dijadikan kalimat, dia akan negasi P. Karena di sini P adalah saya sakit, jadi negasinya saya tidak sakit. Nah, ini menggunakan jika maka karena kita pakai implikasi di simbol logikanya. Jika maka itu sebagai penghubung suatu premis satu ke premis lainnya. Jadi karena kita pakai jika maka, jadi kita pakai implikasi juga. Nah, jadi jika saya tidak sakit, P-nya saya sakit, jika saya tidak sakit, atau di sini kan ada disjungsi. Disjungsi kan adalah simbol dari operator atau. Nah, karena disjungsi, jadi kita pakai atau. Jika saya tidak sakit atau saya libur. Nah, saya libur diambil dari proposisi yang Q. Proposisi yang Q-nya kan saya libur. Jadi di sini saya buat saya libur. Jadi kalau dalam kalimat jika saya tidak sakit atau saya libur. Negasi P, disjungsi Q. Nah, habis itu implikasi R. Maka kan tadi sudah saya bilang kita menggunakan implikasi karena kita menggunakan jika maka. Jadi waktu kita pakai jika maka, kita juga menggunakan implikasi karena si implikasi ini sebagai penghubung. Maka saya datang ke sekolah. Saya datang ke sekolah ini diambil dari proposisi yang R. Saya datang ke sekolah. Nah, jadi kalau simbol logikanya negasi P, disjungsi Q, implikasi R, dijadikan kalimat, dia akan menghasilkan kalimat jika saya tidak sakit atau libur, maka saya datang ke sekolah. Oke, kita akan masuk ke contoh ketiga, mengubah simbolik menjadi kalimat. Kita masuk ke simbol logikanya. Simbol logikanya ada P konjungsi Q, disjungsi negasi R. Nah, proposisi yang ada di contoh soal ketiga ini, di bagian P adalah saya belajar, di bagian Q saya mengerjakan tugas, dan bagian R saya bermain. Nah, jadi kalau kita susun menjadi sebuah kalimat, dia akan menggunakan P saya belajar konjungsi, dan Q saya mengerjakan tugas. Jadi P konjungsi Q adalah saya belajar dan mengerjakan tugas. Nah, di situ ada disjungsi atau. Jadi kita tulis di sini di kalimatnya atau. Jadi kalau P konjungsi Q, disjungsi saya belajar dan mengerjakan tugas, atau negasi R. Karena di sini R-nya adalah saya bermain, sedangkan negasi R adalah kebalikan dari R yang sebenarnya. Jadi kita buat di sini saya tidak bermain. Jadi ke simbol logika dari P konjungsi Q, disjungsi negasi R, jika dijadikan dalam kalimat menggunakan proposisi yang ketiga ini, menggunakan 3 proposisi ini, dia akan menghasilkan kalimat saya belajar dan mengerjakan tugas, atau saya tidak bermain. Demikian materi penjelasan logika proposisi, mengubah kalimat menjadi simbol dan simbol menjadi kalimat menggunakan 3 operator. Saya berharap materi yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton, juga menambah pemahaman teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.